Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya di Siddhartha ya. Kali ini saya akan memberikan Anda bukan satu tips ya, banyak tips tepatnya gitu ya. Untuk Anda yang kesulitan melakukan stok opnam di usahanya dan bagaimana melakukan stok opnam tanpa tutup toko atau tutup usaha setelah yang satu ini. Oke guys, ya buat teman-teman yang hari ini nonton video ini ya, semoga teman-teman selalu diberkatin ya, selalu happy dan selalu semangat ya. Nah by the way guys, kali ini saya akan membahaskan topik di luar pajak ya, karena memang anyway saya tidak hanya ngomong soal pajak ya, meskipun di konten saya ngomong banyak soal pajak, tapi spesialisnya saya selain di pajak adalah di keuangan. Jadi kalau ngomong keuangan itu ya ngomongin sistemasi keuangannya, sistemasi bisnisnya gitu ya, ngomong keuangannya, laporan keuangannya gitu ya, analisa laporan keuangan gitu ya, audit laporan keuangan gitu ya, bagaimana teknik manajemen keuangannya benar ya, dan juga perpajakannya ya. Dan seringkali juga saya sering dimintain bantu oleh klien ya untuk memvaluasi perusahaannya, bahkan sampai gimana prosesnya mereka bisa ke IPO, kita juga sering bantu untuk strategi-strateginya ya. Nah by the way guys, saya akan coba jelasin ke teman-teman bagaimana sih teman-teman yang punya masalah untuk melakukan stok opnam, karena anyway ini salah satu topik yang menurut saya sering ditanyakan ya, dan sering dipikirkan ya oleh banyak orang ya. Karena kondisinya apa? Karena kondisinya mereka itu mau dan pingin untuk melakukan stok opnam, tapi kondisinya adalah apa? Mereka kesulitan untuk melakukan stok opnam, atau bahkan mereka melakukan stok opnam tapi tidak pernah benar, hasilnya selalu selisih ya, atau bahkan tidak pernah stok opnam. Nah ini juga susah. Nah ini mungkin teman-teman yang mengalami hal sama ya, semoga ini menjawab ya. Kalau memiliki masalah yang sama, yuk tulis di kolom komen. Iya Pak, masalahnya saya ini Pak, masalahnya sama dengan saya. Jadi dia ngerti, ternyata Anda punya masalah yang sama dengan ini. Nah, apa sih yang perlu teman-teman perhatikan soal stok opnam ya? Yang pertama teman-teman yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman ya, bagaimana Anda kenapa sih Anda perlu melakukan stok opnam? Karena satu guys, yang pertama ya, jadi kalau Anda tidak pernah opnam ya, Anda kesulitan melakukan opnam dan Anda tidak mau melakukan opnam, maka yang perlu Anda khawatirkan adalah kasus penyelewengan atau kasus kecurangan di dalam persediaan Anda ya. Seringkali saya pernah nemuin di lapangan ya, jadi ini kasus klien-klien kami ya, jadi kami menangani klien kan ratusan ya, cukup banyak lah ya. Nah kondisinya apa? Waktu itu kami pernah menangani salah satu klien ya, klien consumer good ya, beliau distributornya, dan itu perusahaan yang cukup besar ya, karena saya yakin dan percaya Anda pasti pernah pakai produknya ya, Anda pernah pakai produknya dari distributor dari klien saya tersebut ya. Dan kondisinya adalah waktu itu beliau sudah punya orang gudang sendiri ya, dan beliau sudah punya orang audit internal yang keliling setiap gudang. Singkat cerita, opnam itu dilakukan secara berkala dan rutin setiap bulannya. Selalu opnam rutin setiap bulannya dan tidak ditemukan indikasi kecurangan ya. Nah, by the way, waktu kami ditugaskan ke sana, kami turun ke lapangan, kami cek gitu ya. Kami waktu itu sempat melakukan opnam, kita akan melakukan opnam di tempatnya perusahaan klien itu. Dan kondisinya ketahuan guys, bahwa di barang-barang yang kelihatannya tertumpuk dengan rapi ya, tertumpuk dengan sangat-sangat rapi, tapi ternyata di tengah-tengahnya guys, itu banyak barang-barang yang lobang atau barang-barangnya yang tidak ada. Dan ternyata catatan dan real di lapangan itu berbeda ya, antara catatan buku stoknya gitu ya, kartu stoknya gitu ya, dengan di lapangan itu sangat-sangat berbeda. Oke? Alhasil klien kami mengalami kerugian yang besar ya, yang fantastis, dan jumlahnya miliaran ya. Setelah kita usut guys ya, ternyata apa? Kenapa kok terjadi seperti itu? Ternyata adalah karena tim auditnya itu melakukan audit internal ya untuk stok secara bersama-sama ya, dan orangnya sama terus, berdua, dan orangnya sama ya. Nah ini masalah yang terjadi kalau orangnya sama dan kondisinya adalah orangnya itu sering melakukan terus-menerus nggak dilukir ya, maka terjadi adalah apa? Terjadi kedekatan antara si kepala gudang dan si auditor tadi ya. Akhirnya ketika terjadi kedekatan, stoknya terlalu dekat gitu ya, akhirnya
timbul rasa sungkan, ya. Dan si auditor ini datang kepada kepala gudangnya tidak pernah lakukan stok opnam karena dia ngomong gini, udah nggak usah stok opnam, ini stoknya sudah benar, sudah saya stok opnam kemarin, ini hasilnya. Jadi tinggal dikasih buku stoknya aja, si auditor tinggal nyalin guys, dan dianggap benar. Nah ini salah satu hal yang mungkin akan terjadi atau bisa terjadi di perusahaan Anda kalau stok Anda nggak diperbaiki dengan benar, ya nggak pernah diopnam. Nah, so pertanyaannya, gimana caranya Anda bisa melakukan stok opnam? Oke? By the way guys, kalau Anda pengen belajar itu, saya pernah membuat workshopnya 1 hari dan itu cukup panjang karena banyak hal detail yang akan dijelaskan. Tapi saya akan coba kasih kalian rangkumannya. Jadi minimal di konten ini Anda sudah nonton, Anda dapat manfaat dengan rangkuman yang sudah kita lakukan bertahun-tahun, berbelasan tahun dan sudah dibuktikan di klien-klien kami, ya. Nah, so yang pertama guys, ketika Anda mau melakukan stok opnam dengan baik, maka apa yang harus dipikirkan adalah Anda harus menata dulu gudang Anda dengan baik, ya. Jadi maksudnya menata itu gimana? 1, barangnya sudah tersusun dengan rapi di dalam rak, ya, sudah tersusun dengan rapi, di palet-palet. Kalau Anda punya palet, ya, Anda tersusun dengan rapi. Dan kondisinya guys, kalau tersusun dengan rapi itu tidak ada barang yang nggak bisa kelihatan. Tidak ada barang yang susah dihitung. Jadi barangnya sudah disusun dengan rapi di dalam rak Anda yang rapi sekali, nggak ada barang kececeran, ya. Dan yang paling penting, barangnya itu jangan di banyak tempat. Jadi misalnya gini, Anda punya barang, misalnya contoh ya, Anda punya handphone, ya. Misalnya Anda gudang handphone. Anda punya handphone merek ini, A, gitu ya, misalnya handphone merek A. Nah, lalu ketika Anda punya handphone merek A itu, handphone ini, seluruh handphone merek A itu hanya ada di satu lokasi yang sama. Jadi tidak boleh Anda kececeran, oh ada di lokasi A, lokasi B, lokasi C, lokasi D. Tidak boleh guys, jadi harus di lokasi yang sama. Itu wajib hukumnya. Oke? Nah, setelah itu, maka Anda juga perlu perhatikan apa? Anda harus memiliki labeling nama, labeling nomor, barcode. Ya, ini kunci. Oke? Anda harus punya kode barcode untuk setiap barang, setiap rak yang Anda miliki. Itu wajib hukumnya. Jadi Anda harus punya semuanya dalam bentuk rapi, sudah terlabel dengan rapi, ada barcode-nya dan ada kartu stoknya, guys. Ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan. Nah, permasalahannya seringkali kita punya gudang itu berantakan. Seringkali kita punya gudang itu tidak bisa ditata dengan sebaik mungkin, ya. Kenapa? Pertanyaannya. Kenapa alasannya? Ya. Yang sering saya temui di lapangan, karena banyak pengusaha itu yang sering membeli barang ketika barangnya lagi murah. Ya, ayo benar apa benar ya? Benar atau salah? Ayo, yang benar jawab benar ya. Yang salah jawab salah, enggak apa-apa. Saya terbuka ya. Nah, tapi itu yang sering saya temuin bahwa banyak pengusaha itu yang melaporkan, bukan melaporkan ya, memberi barangnya gitu ya kebanyakan. Ya, karena ngejar harga murah tadi. Tapi nggak dipikirkan beli barang banyak. Akhirnya ketika beli barang banyak yang terjadi adalah apa? Adalah barangnya bludak. Ya, barangnya nggak bisa ketata. Ya, pernah kejadian kami punya klien waktu itu ya, klien kami di luar pulau ya, di luar Jawa gitu ya. Ya, salah satu distributor bahan bangunan yang besar ya. Dan waktu itu saya datang ke sana itu rada amazing gitu ya, karena dia punya tempat besar sekali dan yang keren adalah barangnya sampai di depan-depan. Jadi di gudangnya nggak cukup, barangnya harus taruh depan, ya. Dan ditutupin terpal, guys. Ya, saking banyaknya barangnya. Saya kaget, loh, kenapa barangnya segini banyaknya? Tutupin terpal, gitu ya. Dan barang-barang baru, oke? Alhasilnya barang-barang barunya kalau kena terpal kan juga kena hujan, kena panas kan bisa rusak, kan gitu ya, bisa rusak barangnya. Nah, so singkat cerita saya tanya, gitu ya, kenapa barangmu kebanyakan, ya? Nah, setelah ditelusurin guys, adalah banyak barang matinya, banyak destoknya, barang banyaknya nggak bisa kejual, ya. Kenapa? Karena dulunya membeli barang terlalu banyak. Oke, akhirnya barangnya nggak bisa kejual. Nah, so buat teman-teman, buat kalian yang sudah di pengusaha, kalau beli barang banyak boleh nggak? Boleh aja. Oke. Tapi yang perlu diperhatikan ketika Anda beli,
Anda harus bisa buang guys ya. Ibaratnya Anda makan nasi, Anda makan sarapan, makan siang, makan malam gitu ya. Besoknya harus bisa buang air ya, bisa buang air besar, harus bisa pup bahasanya gitu ya. Jangan sampai Anda bisa makan, nggak bisa buang air ya. Akhirnya gudangnya mampet, perut Anda mampet kan gitu. Dan itu jadi penyakit di dalam usaha Anda. Ya, jadi itu hal yang perlu Anda pikirkan. Jadi ditata dulu gudangnya dengan rapi. Oke, nah setelah gudangnya rapi guys, yang perlu Anda perhatikan berikutnya adalah Anda pakai namanya warehouse management system. Oke, jadi harus pakai warehouse management system untuk bisa mengatur gudang Anda dengan baik. Ya, pakai softwarenya, pakai toolsnya, ya barcode-nya, scan barcode-nya ya, dan Anda lakukan semua di dalam perusahaan Anda dengan baik. Ya, maka alhasil Anda akan gampang untuk memoving barang, memindahkan barang, mengeluarkan barang dan masukkan barang, itu akan lebih gampang ya. Jadi Anda tata dulu baik, baru Anda pakai toolsnya ya. Jadi toolsnya harus dipakai dengan sebaik mungkin supaya Anda bisa mengoperasikan gudang Anda dengan nyaman dan dengan cepat ya. Nah setelah itu dua dilakukan guys, maka baru Anda harus cek lagi apakah di dalam software yang sudah Anda pakai tadi itu inputan ya, transaksi sudah secara real time. Oke, jadi sudah real time enggak? Ya. Nah, kalau sudah real time, baru Anda bisa melakukan stock opnam tanpa menutup usaha Anda. Ya, Anda bisa lakukan stock opnam. Tentunya stock opnam yang dimaksud ada stock opnam yang parsial, guys. Jadi nggak bisa langsung full ya, satu set selesai ya, satu rak di stock opnam, dikasih tanda, dikasih label, baru Anda pindah ke rak berikutnya ya, dikasih label lagi, pindah lagi ke rak berikutnya, dan seterusnya sampai akhirnya Anda bisa stock opnam full semuanya, baru Anda bisa tahu oh stok Anda bermasalah atau enggak ya. Tapi kuncinya harus ada software dulu yang mendukung ya, jangan sampai Anda harinya stock opnam ngawur ya, karena seringkali orang di luar malas stock opnam. Kenapa? Karena malas. Sekali stock opnam hasilnya nggak balance, sekali stock opnam hasilnya nggak sama, dan selalu diulang-ulang. Ya akhirnya kesulitan karena stock opnam itu makan waktu banyak ya, tapi itu penting dilakukan. Kurang lebih seperti teman-teman, semoga konten ini memberikan manfaat buat teman-teman ya yang lagi merintis usahanya, yang lagi berkembang usahanya ya. Semoga dapat manfaat dari konten ini. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, karena saya akan percaya ini penjelasannya cukup singkat, tapi kalau ingin bertanya silahkan komen di bawah. Ataupun teman-teman yang ingin bertanya secara private, teman-teman juga boleh menghubungin ya nomor atau link yang ada di deskripsi di konten ini, supaya teman-teman juga bisa mendapatkan penjelasan dengan lebih lengkap ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Silahkan di like, silahkan di share ya, dan di subscribe juga ke channel ini. Oke, see you teman-teman. Semoga selalu sehat, selalu diberkatin, dan selalu berbahagia buat teman-teman. Bye bye.